Lia kembali menggeleng-gelengkan kepala. Itu tidak boleh, nak. Itu salah. Sudah bagus Dirga tidak ikut-ikutan. Ia memeluk Dirga anak itu. Dirga tentu saja balas memeluknya dengan penuh kasih sayang. Lia tersentak ketika Dirga mulai berbicara. Dirga, jangan begitu, Dek. Tapi tadi Diki kayak gitu, Mbak. Kata Mbak itu, ya Dirga sayang, Mbak. Merasa putus asa, Lia menatap Dirga. Disadarinya memang Dirga memang tampak sekali putus asa. Iya, Dek, tapi jangan begitu. Adek nanti kalau sudah menikah, baru nanti Mbak akan berbicara lagi. Lah Diki sama Iksan boleh, tapi kok Dirga nggak boleh? Suara Dirga terdengar menuntut. Pokoknya Dirga nggak boleh. Ya, kalau sama Mbak juga nggak boleh. Apa? Ya nggak boleh lah. Kalau begitu, Dirga milih cewek lain aja deh, yang sama Diki sama Iksan aja. Mbak ini apa-apa nggak boleh, padahal ya biasa aja. Bukan begitu, Lia kehabisan kata-kata untuk menjelaskan kepada Dirga. Mbak jahat, besok Dirga akan ketemu sama cewek lain deh. Aku akan sama kayak Diki. Dirga berteriak kemudian pergi ke kamarnya. Lia menyusulnya. Ternyata pintu kamar Dirga terkunci. Dek, dengerin Mbak dulu, Dek. Diketuk-ketuknya pintu kamar Dirga. Tapi anak itu tak juga membuka pintu kamarnya. Lia menyerah dan pergi ke kamarnya sendiri. Dipikir-pikirnya, semoga saja besok Dirga sudah menyadari kesalahannya. Begitu dia menghibur dirinya sendiri. Tapi ternyata harapan Lia itu tak menjadi kenyataan. Esoknya, pagi-pagi sekali Dirga sudah pergi dan dia baru pulang malam hari. Berpapasan dengan Lia pun dia tidak menyapa. Dia langsung menuju ke kamarnya. Dirga, dari mana? Sudah makan? Itu sudah Mbak masakin kesukaan Dirga. Udah makan tadi di rumah Diki. Kemudian Dirga menutup pintu kamarnya dengan sangat keras, meninggalkan Lia yang menatapnya sedih. Lia kemudian duduk di kursi ruang tengah. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai prasangka. Pada akhirnya didorong oleh rasa tanggung jawabnya, dia pun akhirnya mengambil sebuah keputusan. Dek, buka pintunya. Diketuknya kamar Dirga. Tak terdengar jawaban sama sekali dari Dirga. Dek, ayolah, jangan kayak gitu sama Mbak. Akhirnya dia mengambil langkah terakhir. Sepi. Kemudian pintu itu terbuka. Dirga menatapnya tak percaya. Boleh Mbak masuk? Dirga tak menjawab, tapi dia kemudian menyingkir, memberi jalan ketika Lia masuk. Lia langsung duduk. Dirga berdiri menatapnya heran. Mbak serius? Akhirnya Dirga bertanya, dalam hatinya pun ada rasa senang mendengar apa yang dikatakan Lia barusan. Lia mengangguk, tapi jawab dulu pertanyaan Mbak, dan Dirga juga harus janji sama Mbak. Ya Mbak, apa itu? Dirga tersenyum. Dia langsung duduk di samping Lia. Perasaan Ustaz Lia bersenang sekali, bahagia melihat perubahan dalam sikap Dirga. Adek beneran di rumah Diki? Dirga menggeleng. Rencananya besok Mbak. Tadi Dirga cuma datang sebentar saja. Soalnya ya mereka cuma ada berdua, duitnya juga kurang. Lia menghela nafas panjang. Bagus, kini Mbak mau Dirga janji sama Mbak. Dia berhenti dan menatap Dirga. Iya Mbak. Dirga harus janji kalau hanya akan menyayangi Mbak saja ya. Itu pun cuman biar Dirga nggak kemana-mana. Mbak sayang sama Dirga. Mbak mau sama Dirga, tapi Dirga nggak boleh mencari perempuan lain. Cukup Mbak saja, dan cukup malam ini saja sama Mbak. Sampai nanti Dirga benar-benar mencintai wanita lain. Oke Mbak, janji? Iya Mbak, Dirga janji. Lia menatap anak itu. Kemudian sebelum kita lanjut membaca cerita-cerita ini, ya bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman, biar saya semangat untuk mengupdate beberapa cerita-cerita lain selanjutnya di channel ini. Jika sudah, terima kasih, serta saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah buat teman-teman sekalian. Amin. Lia bercerita,
Selesai, Amina termenung. Sedikit banyak dia terpengaruh oleh cerita itu. Rasa sayangnya pada Alif membuatnya sedikit condong ke arah mengabulkan apapun permohonan Alif, seperti Lia mengabulkan permohonan Dirga. Dia bergidik membayangkan jika Dirga di luar sana menjadi anak yang berandalan. Bagaimana jika kemudian Alif terpengaruh oleh pergaulan di luar sana? Begitu pikirnya. Tapi Dirga kemudian tidak lagi kan ukti, tanyanya pada Lia. Lia mengangguk sambil tersenyum. Tidak Umi, hanya malam itu saja sama anak. Setelahnya dia tak pernah lagi menyinggung hal itu. Tentu saja tadi saat dia bercerita, Lia sedikit menyembunyikan fakta bahwa dia sebenarnya juga menyayanginya dan juga suka terhadap Dirga. Dia hanya menyebutkan dalam ceritanya bahwa dia hanya sebatas menyayangi Dirga di belakang sana. Hal itu demi menjaga nama baiknya di mata Amina. Dia juga tidak mengatakan bahwa dirinya sering ketemu dengan Dirga. Tentang Dirga yang hanya malam itu saja menjadi kekasihnya, Lia berbohong. Sebab sampai sekarang pun kalau dia main ke rumah Umi Purwanti, Dirga selalu memintanya untuk menjadi kekasihnya. Dan dia tentu saja selalu mau dong dengan senang hati. Karena itu pula Dirga selalu mendukung Umi Purwanti untuk menambah uang yang diberikannya untuk Lia. Amina mengangguk-angguk. Dia tampak berpikir, yang namanya remaja seperti Dirga ataupun Alif itu, Umi, mereka hanya penasaran saja. Kalau kepenasarannya sudah terpenuhi, biasanya mereka nggak ngapa-ngapain lagi. Ya, dulu anak juga berpikir seperti itu, dan ternyata terbukti. Maka anak tak menyesal telah menjadikannya sebagai kekasih malam itu. Demi kebaikan kok Umi, menghindarkan kerusakan yang lebih besar. Begitu Lia menambahkan. Amina menatap Lia tanpa mengatakan apapun. Saat itulah dari kaca jendela nampak sosok Alif lewat menuju kamarnya. Wajahnya nampak sekali muram. Sebentar ukti. Begitu Amina berkata sambil bangkit menuju ke pintu samping. Maka Alif masuk ke kamar. Amina sudah ada di sana. Dari mana aja sayang? Amina melebarkan tangannya langsung memeluk Alif. Dari rumah teman Umi, jawaban Alif singkat. Dia juga bergegas melepaskan pelukan sang ibu. Kok sampai jam segini? Biasanya kan Alif hanya sebentar saja. Iya Mi, kembali Alif menjawab dengan pendek. Tak nampak senyum di wajahnya. Sudah ya Mi, Alif mau istirahat, lelah banget. Baiklah sayang, selamat beristirahat ya. Amina lalu beranjak dengan gontai menuju ke samping. Setelah itu sambil berbisik dia berkata ke Lia, Alif sepertinya tampaknya beda banget ya ukti. Nada suaranya terdengar sedih. Lia memegang tangan Amina, memberikan dukungan kepadanya. Anak tak bisa bantu apa-apa Umi, cuman bisa bantu doa. Umi juga bisa pertimbangkan cerita anak tadi, sebab menyesal biasanya datang belakangan. Amina tampak merenung sebentar. Baiklah ukti, makasih banyak ya sudah mau cerita ke Umi, sudah mau mendengarkan cerita Umi. Semoga ada jalan keluar yang bagus buat semuanya. Lia kemudian bangkit. Kalau begitu anak pamit Umi, sekalian mau izin sore ini mau nginap di kosan teman. Bantu nyelesain skripsi Umi. Oh baiklah Ukti, hati-hati ya, kalau ada apa-apa hubungi saja Umi.